306 Tuan Wei. Berhenti, sebutkan namamu. Para penjaga di atas tembok kota berteriak begitu mereka melihat Sun Long mendekati kota, tetapi dalam beberapa saat, Sun Long telah terbang melewati dua orang yang baru saja berbicara. Kultivasi kedua penjaga itu berada pada tingkat awal 3 tingkat bumi, dan merupakan orang terkuat yang bertugas di tembok kota saat ini. Awalnya, mereka hendak memerintahkan penyerangan terhadap Sun Long, tetapi ketika mereka menyadari bahwa dia sebenarnya sedang melayang di atas tanah, rasa takut muncul di hati mereka. Beberapa penjaga buru-buru mundur sambil berteriak. Pakar tingkat surga-surga, bukan hanya Sun Long yang terbang, tetapi Liu Mei yang berada di belakangnya dan Little Silver. Mengabaikan para penjaga dan kota yang perlahan-lahan jatuh ke dalam keadaan gelisah begitu kata-kata, pakar tingkat surga, terdengar di udara, Sun Long langsung menuju ke lokasi perkebunan Sun. Dia tidak memedulikan para pengawal yang tergesa-gesa menjauh darinya, dan hanya dalam beberapa saat, dia sudah tiba di luar perkebunan Sun. Namun pemandangan yang disaksikan Sun Long membuat darahnya mendidih. Gerbang perkebunan hancur total, sementara mayat para penjaga sebelumnya tergeletak di tanah di mana-mana di sekitar perkebunan. Selain aula utama, Sun Long melihat setiap bangunan di dalam perkebunan, termasuk halaman Sun Fang dan Sun An, serta bangunan miliknya sendiri, hancur total, dan akhirnya, darahnya terkumpul di kepalanya. Sun Long merasa dirinya mencapai titik puncaknya, dan harapan terakhir bahwa tidak ada hal buruk yang benar-benar terjadi pada orang tuanya akhirnya padam. Dari aula utama, sekelompok petani tingkat bumi yang mengenakan baju besi perunggu muncul, setelah mendengar teriakan para penjaga di tembok kota yang meneriakkan, pakar tingkat surga. Orang-orang ini memandang Sun Long yang kini berdiri di depan gerbang perkebunan dalam keadaan linglung, dengan tatapan tercengang di mata mereka. Saat Sun Long mengalihkan pandangannya ke arah mereka, para kultivator tingkat bumi yang berbaju perunggu merasakan hawa dingin di hati mereka, seakan-akan mereka telah bertatapan dengan seekor binatang ajaib yang mengerikan. Mereka melihat sepasang mata hitam menatap mereka, penuh amarah dan niat membunuh yang tidak tertahan sedikit pun. Seorang pria parubaya dengan kultivasi di puncak peringkat 8 tingkat bumi berjalan keluar dari tengah-tengah mereka, dan menatap Sun Long, dia berbicara dengan nada angkuh. Bocah, siapa kamu? Kamu dari kelompok mana? Apa kamu tidak tahu kalau daerah ini? Sebelum kultivator puncak peringkat 8 itu dapat menyelesaikan kata-katanya, aura kuat Sun Long di tengah-tengah peringkat 4 alam roh meledak dari tubuhnya, mengakibatkan rasa sesak dan teror yang amat sangat kepada pria berbaju perunggu itu. Pada saat yang sama, Liu Mei dan macan kumbang hitam baru saja tiba di tempat kejadian, dan menatap Sun Long dengan keterkejutan di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya Sun Long memperlihatkan begitu banyak kemarahan dan niat membunuh yang tak terkendali. Berbeda dengan dirinya yang biasanya, Liu Mei langsung menyadari, bahwa Sun Long hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuh orang-orang di depannya. Mata hitam Sun Long kini berubah menjadi emas, dan menatap mata ngeri dari kultivator kelas bumi tingkat menengah 8 dengan baju besi perunggu di depannya yang sekarang berlutut di tanah. Dia bertanya dengan suara yang sangat dingin sehingga akan membuat jiwa pria itu mati kedinginan. Siapa kamu? Di mana Sun Fang dan Sun An? Mata pria parubaya itu melebar ketika dia mendengar kata-kata Sun Long, dan menekan rasa takutnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Sun Long dan bertanya dengan nada angkuh. Siapa aku? Apa kau tidak tahu bahwa, kerajaan keberuntungan langit, sekarang adalah wilayah kekuasaan Tuan Wei Tai? Bagaimana dengan ahli tingkat surga bernama Sun dari Kerajaan Keberuntungan Langit? Nasibnya sudah lama ditentukan oleh Tuan Wei dan dua Tuan Su. Saat mendengar kata-kata ini, Sun Long merasa pikirannya menjadi kacau sesaat. Wilayah Tuan Wei, dua Tuan Su. Pria berbaju besi perunggu itu menatap Sun Long dengan jejak kekhawatiran di matanya, tetapi kesombongan dalam suaranya saat dia menyebut nama Tuan Wei tidak salah lagi. Melihat Sun Long terdiam, pria itu yakin bahwa dia takut setelah mendengar nama Tuan Wei dan berpikir dalam hati. Hehe, sudah kuduga, Tuan Wei memang hebat, bahkan ahli lain pun takut. Melihat Sun Long, kepercayaan diri di mata pria itu meningkat secara dramatis, dan meskipun dia masih berlutut di tanah, suaranya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia melanjutkan. Adapun rumah besar ini, diberikan kepadaku oleh Tuan Wei. Sebelum lelaki itu dapat menyelesaikan kata-katanya, matanya tiba-tiba terbelalak, sementara sebuah tangan kuat yang mirip dengan tangan kematian itu sendiri kini mencengkeram tenggorokannya, sambil mengangkat lelaki berbaju perunggu itu ke udara.
Niat membunuh yang keluar dari tubuh Sun Long praktis dapat dirasakan oleh pria berbaju perunggu, membuat rambut di tubuhnya berdiri karena takut. Menatap mata pria itu, Sun Long kemudian bertanya dengan suara yang begitu dingin sehingga membuat hati pria itu terasa seperti dia terjun ke bagian neraka yang paling dalam. Di mana Sun Fang, Sun An, dan Tuan Wei ini? Pria itu tampaknya menyadari bahwa dia akan mati begitu dia menjawab pertanyaan ini, dan dengan tatapan mengejek di matanya dia berbicara melalui gigi yang terkatup. Apa kau tidak akan membunuhku begitu aku bilang begitu? Tapi kalau kau bersumpah untuk melepaskanku, maka aku. Sebelum lelaki itu sempat menyelesaikan kata-katanya, Sun Long mengepalkan tangan kanannya sekuat tenaga, seketika menghancurkan leher lelaki itu. Tetesan darah mengalir turun dari tangannya, mewarnai tepi luar lengan bajunya dengan semburat kemerahan muda. Dengan ekspresi yang tampak linglung di wajahnya, Sun Long kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Si hitam kecil, di mana ayah dan ibuku? Pada awalnya, Sun Long tidak bertanya kepada si hitam kecil apakah orang tuanya ada di kota hutan biru, karena hal itu merupakan hal yang paling wajar baginya. Baru setelah melihat kehancuran tanah milik Sun, dia menyadari bahwa orang tuanya sudah tidak ada lagi. Sambil menganggukkan kepalanya, naga hitam itu menyebarkan indera jiwanya dan menyelimuti seluruh kerajaan keberuntungan langit dalam sekejap. Dengan tatapan serius di matanya, Little Black kemudian berkata dengan suara agak enggan. Tuan, ada 3 kultivator tingkat surga di istana kota kekaisaran, tetapi tak satu pun dari mereka tampaknya memiliki aura Sun Fang. 307 pertumpahan darah kerajaan Sky Fortune. Sun Long tertegun setelah mendengar kata-kata si kecil hitam, tubuhnya bahkan gemetar sesaat. Tidak peduli apa yang telah terjadi, dia pasti akan mengetahuinya setelah pergi ke istana di kota kekaisaran, kerajaan keberuntungan langit. Pada saat yang sama, semua kultivator berbaju perunggu di dalam perkebunan Sun semuanya terkejut ketika mereka melihat Sun Long membunuh pria paruh baya itu. Akhirnya, salah satu di antara mereka tidak dapat lagi menahan rasa takutnya, dan buru-buru berdiri, sambil mencoba melarikan diri kembali ke dalam aula utama. Dia tahu bahwa formasi di dalam aula utama mungkin bisa bertahan bahkan melawan ahli tingkat surga untuk sementara waktu. Pria-pria lainnya yang berlutut di tanah mengikuti pria berbaju perunggu itu, saat mereka semua kembali ke dalam aula utama. Jika pemuda berjubah biru di hadapan mereka telah membunuh pemimpin mereka yang merupakan ahli tingkat bumi akhir, maka dia tidak punya alasan untuk mengampuni yang lainnya. Mata Sun Long menjadi dingin saat melihat ini, dan tanpa ragu sedikit pun, dia mengaktifkan domain raja. Sosok jam pasir yang tak terlihat itu meluas dari tubuhnya, menyelimuti dirinya sendiri dan para kultivator tingkat bumi berbaju perunggu yang berlari semakin dalam ke dalam perkebunan Sun. Aliran waktu di dalam kediaman Sun telah dibekukan paksa. Perbedaannya sangat mencolok dibandingkan dengan dunia luar. Mungkin hembusan angin atau suara jangkrik yang bersahutan di pepohonan terdengar di jalan-jalan, tetapi di dalam perkebunan itu sendiri, keheningan total merajalela. Rasanya seolah-olah kawasan Sun kini telah berubah menjadi dunia yang sepenuhnya berbeda. Hanya langkah kaki seorang pemuda yang bergema, bahkan sebelum suara itu sendiri tertahan di dalam dunia ini. Sebuah bilah pedang berwarna ungu ilusi muncul di tangan kanan pemuda berjubah biru itu saat ia melangkah mendekati para lelaki berbaju besi perunggu yang membeku. Tanpa sedikit pun keraguan, Sun Long mengayunkan pedang ilusi berwarna ungu miliknya, sementara darah muncrat di udara. Bagi Liu Mei yang menyaksikan kejadian ini dari kejauhan, bilah pedang ungu di tangan Sun Long bagaikan sabit kematian. Sebuah lubang telah muncul di dada masing-masing pria ini, karena jantung mereka hancur sebelum mereka mati satu persatu di dalam domain raja. Sosok jam pasir yang tak terlihat itu kembali masuk ke dalam tubuhnya, saat Sun Long menghentikan domain raja dan mengalihkan pandangannya ke arah tubuh-tubuh di dalam rumahnya. Dengan menggunakan api kinya, dia membakar tubuh para lelaki itu beserta baju besi perunggu mereka hingga tak tersisa, sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Liu Mei dan Little Silver di langit. Sun Long tidak memiliki rasa bersalah sedikit pun saat dia membunuh orang-orang ini. Bukan hanya wajar bagi para petani yang tidak punya dendam untuk saling membunuh jika ada alasannya, tetapi orang-orang ini telah menyerang kota hutan biru, yang mungkin menewaskan ribuan bahkan puluhan ribu orang dalam prosesnya, sebelum mereka menduduki kawasan Sun. Meskipun Sun Long tidak tahu apakah mereka ada hubungannya dengan ayah dan ibunya juga, dia tidak berencana membiarkan salah satu dari mereka hidup. Macan kumbang hitam langsung muncul di hadapan Sun Long,
sebelum Sun Long dan Liu Mei duduk di punggungnya. Sambil membentangkan sayapnya yang berwarna perak, macan kumbang itu melesat menuju kota kekaisaran bagaikan sambaran petir berwarna perak yang merobek langit. Butuh waktu kurang dari 20 napas hingga Sun Long dan Liu Mei tiba di luar kota kekaisaran, kerajaan keberuntungan langit. Berdiri di langit sejenak, Sun Long tertegun. Situasi di luar kota bahkan lebih buruk dari yang ia duga. Sama seperti kota hutan biru, mayat-mayat prajurit berserakan di sekitar kota kekaisaran, tetapi situasinya bahkan lebih buruk daripada kota hutan biru. Mayat-mayat di kota kekaisaran tampaknya berjumlah ratusan ribu, sementara darah telah mewarnai tanah yang sebelumnya berwarna coklat menjadi warna coklat kemerahan. Bau tembaga memenuhi udara, sementara bau busuk dari beberapa mayat telah menarik perhatian hewan dan makhluk ajaib. Warga di dalam kota kekaisaran tampak berkerumun di dalam rumah mereka, tidak mau keluar apapun yang mereka dengar, sementara mayat-mayat prajurit kekaisaran juga telah memenuhi jalan-jalan kota. Itu adalah pertumpahan darah yang dipenuhi darah segar dari pasukan kerajaan keberuntungan langit. Namun Sun Long dengan tenang berjalan menuju ke arah istana kekaisaran, meskipun mayat-mayat di sekitarnya telah memenuhi jalan. Beberapa saat kemudian, garis besar istana kekaisaran sudah muncul di kejauhan, sampai Sun Long akhirnya mendengar teriakan dari dinding istana. "Berhenti! Siapa yang ke sana?" Sambil mengalihkan pandangannya, Sun Long terkejut melihat sepasang pengawal mengenakan baju zirah, kerajaan keberuntungan langit. Dia tadinya berasumsi bahwa istana kekaisaran sudah ditaklukkan oleh orang-orang berbaju perunggu, tetapi ternyata tidak demikian. Meskipun terkejut, Sun Long tidak berhenti untuk bertanya kepada para penjaga. Dia tahu bahwa mereka tidak akan bisa menjelaskan apapun, dan mengaktifkan domain raja sekali lagi. Dia benar-benar membekukan waktu di sekitarnya saat dia terus berjalan menuju pintu masuk istana. Namun begitu tiba di depan gerbang istana, Sun Long akhirnya berhenti berjalan dan mengangkat kepalanya. Tepat di atas gerbang istana, dua tubuh telanjang tergantung, jelas telah berjuang sebelum mereka dipermalukan. Mayat itu adalah mayat seorang wanita parubaya berbadan tegap yang tampaknya baru saja meninggal, dan juga mayat seorang pemuda tampan berambut hitam panjang yang wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Meskipun Sun Long belum pernah melihat wanita parubaya itu sebelumnya, dia pernah melihat pemuda itu sekali di masa lalu, selama ujian, Sekte Awan Mengambang, di Istana Kekaisaran 2 tahun yang lalu, dan langsung mengenalinya. Dia adalah putra mahkota, Kerajaan Keberuntungan Langit, Dong Lingxin. 308 Ayah Mertua. Pada saat yang sama ketika Sun Long muncul di luar gerbang istana dengan auranya yang sepenuhnya ditarik, jauh di dalam istana, sebuah perjamuan tengah berlangsung di aula utama. Di depan meja besar yang dipenuhi dengan segala jenis makanan lezat, termasuk berbagai jenis daging dari binatang ajaib peringkat 1 dan peringkat 2, serta banyak anggur, 7 orang duduk dan menyaksikan gadis-gadis muda cantik yang menari di depan mereka. Anehnya, di kursi kehormatan di ujung meja itu bukanlah raja, Kerajaan Keberuntungan Langit, melainkan seorang lelaki tua yang tampaknya berusia sekitar 70 tahun, yang mengenakan jubah hijau. Pria tua itu tingginya 1,7 meter, 5,6 kaki, berambut putih panjang dan berjanggut tebal. Mata hitamnya dipenuhi hasrat yang tak terpendam saat ia memandangi gadis-gadis muda yang menari di depannya, sementara tangannya penuh dengan daging binatang ajaib peringkat 2 di depannya. Di sebelah kanan lelaki tua itu ada dua lelaki setengah baya yang tampaknya berusia awal 50-an, yang tampak sangat mirip satu sama lain. Akan tetapi, meskipun penampilan mereka serupa, kedua pria itu memiliki temperamen yang sangat berbeda. Salah seorang di antara mereka nampak tertarik dengan hidangan di hadapannya, dan asyik berbincang-bincang serta tertawa bersama lelaki tua di sebelahnya, seraya matanya memandang gadis-gadis muda yang tengah menari di hadapannya, dan tangannya sesekali mengusap-usap buah dada dan pantat mereka. Sebaliknya, pria di sebelahnya tampak sama sekali tidak peduli dengan wanita di sekitarnya, dan hanya tertarik pada makanan di piringnya. Namun jika orang memperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat tatapannya mencuri pandang ke arah para penjaga di dalam aula, seperti binatang buas yang lapar yang menatap mangsanya dan menjilati bibirnya. Di sebelah kiri lelaki tua itu ada seorang wanita muda yang tampaknya usianya tidak lebih dari 20 tahun. Penampilannya mungkin bisa dianggap biasa saja jika bukan karena matanya yang tidak proporsional. Gaunnya yang berwarna merah cerah dan dihiasi bunga mawar emas jelas berusaha menjadikan wanita muda itu pusat perhatian di aula itu. Namun,
Wanita itu tampaknya tidak peduli dengan lelaki tua yang duduk di sebelah kanannya, dan malah menatap lembut ke arah lelaki muda yang duduk di sebelahnya, sambil memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Pemuda yang tampak berusia sekitar 26 tahun itu, tersenyum cerah saat memandang wanita muda di sebelahnya, sama sekali mengabaikan para penari mempesona di sekelilingnya. Kalau diperhatikan dengan seksama, hidung mancung dan tulang pipi tinggi pemuda ini sangat mirip dengan Raja, Kerajaan Keberuntungan Langit Dong Wei Feng. Rambutnya yang pirang terang dan mata coklatnya yang bersemangat, membuat identitas pemuda itu jelas bagi siapa saja yang mengenal keluarga Kerajaan Keberuntungan Langit. Ini adalah pangeran ketiga, Kerajaan Keberuntungan Langit, sekaligus putra ketiga Dong Wei Feng, Dong Lingyuan. Di sebelah Dong Lingyuan ada wanita lain yang tampaknya berusia awal 40-an. Dia mengenakan gaun kuning cerah dengan lambang keluarga Kerajaan Keberuntungan Langit, di atasnya, dan menatap wanita muda berpakaian merah di sebelah Dong Lingyuan dengan sikap memuja. Wanita ini adalah selir kedua raja, Dong Wei Feng, sekaligus ibu Dong Lingyuan. Sedangkan lelaki setengah baya di sebelahnya yang tampak memiliki pandangan bersemangat di matanya meskipun duduk di ujung meja, dia adalah Dong Wei Feng, Raja, Kerajaan Keberuntungan Langit. Sebagai pangeran ketiga, Dong Lingyuan menatap wanita muda di sebelahnya, dia memiliki senyum cerah di wajahnya saat dia bertanya. Xiao Yi, apakah kamu menikmati pesta ini? Aku sudah memastikan untuk memilih sendiri daging dari binatang ajaib peringkat 2 terbaik di seluruh kerajaan, termasuk daging dari babi hutan penginjak tanah peringkat 2. Wanita muda itu, Xiao Yi menganggukkan kepalanya dengan gembira begitu mendengar kata-kata Dong Lingyuan, sebelum dia menoleh ke pria tua di sebelahnya, dan dengan ekspresi gembira di wajahnya dia berkata, Ayah, kakak Lingyuan benar-benar berusaha keras untuk pesta ini. Bukankah ayah seharusnya memujinya sedikit juga? Orang tua yang duduk di kursi kehormatan menganggukkan kepalanya, dan dengan senyum di wajah tuanya yang membuatnya tampak lebih jahat daripada ramah, dia menjawab. Benar sekali, nak, kamu benar-benar berusaha keras mencari wanita baik hari ini. Aku puas. Dong Lingyuan tersenyum menjilat, sambil menganggukkan kepalanya berulang kali dan berkata. Asalkan senior Wei Tai merasa puas, maka ini yang penting bagi junior yang rendah hati ini. Wanita muda Xiao Yi cemberut begitu mendengar ini, dan dengan ekspresi marah dia kemudian menyela. Apa, senior Wei, kakak Lingyuan, bukankah seharusnya kamu memanggil ayah mertuamu? Pria parubaya yang duduk di sebelah Wei Tai menganggukkan kepalanya dan berkata sambil tertawa. Hahaha, benar, bocah nakal. Sekarang kau satu-satunya yang tersisa di kerajaan ini, apa kau mungkin mencoba mengingkari janjimu? Hehe, mungkin kamu memang gak pernah peduli sama Wei Yi kecil dari awal, dan kamu cuma mau Wei Tai dan kami bantu kamu jadi raja, iya. Hahaha. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, tetapi wajah Wei Tai dan Wei Yi wanita muda itu langsung menjadi gelap saat mereka menatapnya. Keringat dingin mulai menetes dari kepala Dong Lingyuan, dan menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dia buru-buru memegang tangan Wei Yi dengan kedua tangannya sebelum dia menjawab. Senior Zuzan, kata-katamu salah. Bagaimana mungkin aku tidak peduli pada Xiao Yi? Aku hanya enggan memanggil senior Wei Tai, ayah mertua, karena aku dan Xiao Yi belum menikah. Namun, jika Xiao Yi bersikeras dan tidak ingin menunggu pernikahan kami, tentu saja aku akan menuruti keinginannya. Wei Tai menganggukkan kepalanya, dan menatap Dong Lingyuan dengan wajah tersenyum, lalu dia berbicara dengan nada yang tampaknya santai. Tentu saja kau peduli pada Xiao Yi, bocah nakal. Lagi pula, tidak mungkin kau merayunya begitu saja, hanya agar aku membantumu mendapatkan kerajaan kecil ini, kan? Aku yakin kau akan mengerti betul konsekuensinya jika begitu. Melihat sorot dingin di mata Wei Tai meskipun wajahnya tersenyum, Dong Lingyuan merasa seperti telah jatuh ke dalam neraka yang paling dalam, sebelum dia buru-buru menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Pada saat yang sama, Dong Wei Feng menarik napas dalam-dalam, dan melihat lelaki tua itu, Wei Tai, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan suara lemah. Namun, senior Wei, Anda seharusnya tidak memperlakukan Sun Fang dan Sun An seperti itu. Lagi pula, aku bahkan sudah memberitahumu bahwa putra mereka adalah anggota Sekte Awan Mengambang, dan dia bahkan punya naga hitam. Semua orang di aula mengalihkan perhatian mereka kepada Raja, Dong Wei Feng, tetapi bertentangan dengan harapan Raja, baik Wei Tai, Zuzan,
dan pria paruh baya lainnya di sebelahnya memiliki ekspresi mengejek di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-katanya. Dengan senyum di wajahnya, Wei Tai mengusap pantat wanita muda yang menari di depannya, dan menatap Dong Wei Feng. Dia berkata dengan nada santai. Anggota, Sekte Awan Mengambang. Hehehe, Dong Wei Feng, kamu sepertinya tidak mengerti, jadi biar aku jelaskan ini padamu. Bahkan jika seseorang adalah anggota Sekte Awan Mengambang, kecuali mereka adalah murid dalam atau tetua, mereka belum akan mencapai tingkat surga. Dari semua murid yang masuk sekte, berapa banyak orang yang benar-benar mencapai tingkat bumi? Melihat tatapan mata Dong Wei Feng yang masih dipenuhi kekhawatiran, lelaki tua Wei Tai melanjutkan. Lagi pula, kalaupun dia akhirnya berhasil mencapai tingkat surga, bukankah ada 3 ahli tingkat surga di sini hari ini? Bagaimana menurutmu pertarungan 3 lawan 1 dengan seorang kultivator tingkat surga yang baru saja maju nanti? Hehehe, bukankah ayahnya sudah kita tangani juga? Jika Anda khawatir mengenai Sekte Awan Mengambang yang mengirimkan bala bantuan, saya dapat meyakinkan Anda bahwa selama seseorang memilih untuk ikut campur dalam urusan dunia fana, mereka tidak akan mendapat bantuan dari sekte besar. Adapun yang disebut naga hitam itu, hehe, jangan membuatku tertawa. Ledakan. Pintu aula utama istana tiba-tiba terlempar dari luar akibat pukulan yang kuat, menarik perhatian semua orang. Musik di aula itu tiba-tiba berhenti, dan para wanita muda itu berhenti menari, karena mata semua orang tiba-tiba terfokus ke pintu masuk aula. Seorang pemuda tampan berjubah biru perlahan berjalan memasuki aula, selangkah demi selangkah, saat matanya akhirnya tertuju pada orang-orang yang duduk di meja. Di tangan kanannya, ada sebilah pedang berwarna ungu yang tampak samar, dan meskipun darah segar telah menodai lengan jubahnya dengan semburat kemerahan, tidak ada setetes darah pun yang tampaknya telah menodai bilah pedang ungu itu. Di belakang pemuda tampan itu berdiri seorang wanita muda yang sangat cantik, yang perlahan mengikutinya ke dalam aula. Tatapan dingin di wajahnya tidak mengurangi kecantikannya sedikit pun, sementara jubah putihnya yang berkilau, yang kontras dengan mata hitamnya yang menawan, justru semakin menonjolkan kecantikannya. Wajahnya yang seolah muncul dari sebuah gambar hanya menatap orang-orang di dalam aula sejenak, sebelum kembali terfokus pada pemuda di depannya. Kedinginan di raut wajahnya akhirnya mencair, menghadirkan pemandangan yang bahkan lebih indah bagi orang-orang di dalam aula, yang semuanya tertegun sejenak. Mata sang raja, Dong Wei Feng, hanya menatap wanita muda yang cantik itu sejenak, sebelum matanya sekali lagi terfokus pada pemuda berjubah biru. Aura keagungan terpancar dari tubuh pemuda itu, bagai seorang raja yang tengah menatap sekumpulan rakyat jelata yang tak penting, yang hidup dan matinya tak berarti apa-apa baginya. Namun, di saat yang sama, di dalam mata hitam pemuda itu terdapat tatapan dingin yang dapat membekukan jiwa siapapun dalam sekejap. Pikiran Dong Wei Feng seolah membeku saat matanya menatap wajah pemuda itu. Suaranya, meskipun lebih rendah dari bisikan, bergema di telinga semua orang saat dia gagap dan berbicara dengan takut. Susun panjang. Kunjungi dan baca lebih banyak novel untuk membantu kami memperbarui bab dengan cepat. Terima kasih banyak. 309 cincin spasial. Tatapan mata Sun Long tertuju pada Raja, Kerajaan Keberuntungan Langit, yang gemetar, yang kini berdiri dan perlahan mundur, sebelum Sun Long tiba-tiba menghilang di tempat. Wei Tai, Zhu Zan dan lelaki setengah baya lain di sebelahnya, semuanya buru-buru berdiri, lalu mengalihkan pandangan ke arah kiri, di mana Sun Long kini berdiri di depan Wei Feng yang gemetar dengan tatapan sedingin es di matanya. Melihat Raja, Kerajaan Keberuntungan Langit, di depannya, Sun Long kemudian berbicara dengan suara yang nyaris menahan niat membunuhnya agar tidak meledak keluar dari tubuhnya. Di mana ayah dan ibuku? Wajah Dong Wei Feng tampak memucat, tetapi ketika dia mencoba melangkah mundur, dia tiba-tiba merasa lehernya dicengkeram oleh cengkeraman besi. Tangan kiri Sun Long yang masih segar dengan darah para pengawal berbaju perunggu yang telah dibunuhnya dalam perjalanan ke aula utama, kini memegang leher sang raja dan tinggal selangkah lagi untuk mematahkannya. Menatap mata Sun Long yang sedingin es, Dong Wei Feng merasa seakan-akan sedang menatap jurang kematian itu sendiri, karena perasaan takut telah merasuki hatinya. Sun Long melihat Dong Wei Feng ingin berbicara, tapi suara Dong Lingyuan dari sebelah kirinya terdengar lebih dulu, suara yang dipenuhi dengan amarah dan kemarahan yang tak berujung. Berani sekali kamu. Melihat bahwa Sun Long bahkan tidak menoleh ke samping untuk melihatnya, tetapi malah masih menatap ayahnya dengan tangan kirinya masih di leher raja,
Kemarahan, serta perasaan diabaikan membuat pangeran ketiga, Dong Lingyuan mengambil langkah maju, dan saat dia menunjuk Sun Long ke wajahnya, pemuda itu berkata dengan arogan. Namamu Sun Long, kan? Putra Sun Fang yang sebelumnya lumpuh, hehe. Aku sudah mendengar tentangmu. Kau pikir menjadi anggota, Sekte Awan Mengambang, membuatmu bisa memperlakukan ayahku dengan tidak hormat. Kau pikir kau siapa? Sun Long berusaha menahan kekesalan yang tengah dirasakannya, lalu memalingkan kepalanya ke samping untuk menatap pemuda berambut pirang yang memiliki pandangan mengejek di matanya saat menatapnya. Melihat bahwa dia akhirnya menarik perhatian Sun Long, Dong Lingyuan berbalik untuk melihat pria tua di belakangnya, sebelum dia berkata dengan nada bangga. Ini senior Wei Tai, ahli tingkat surga yang hebat. Bahkan di Sekte Awan Mengambang, ahli tingkat surga adalah murid dalam atau tetua, kan? Cepat beri hormat pada senior dan minta maaf. Pangeran ketiga, Dong Lingyuan yang sudah menjadi ahli tingkat bumi awal telah menyadari bahwa Sun Long jauh lebih kuat daripadanya dengan betapa mudahnya ia memegang Raja, Dong Weifeng di udara di lehernya. Dengan memperkenalkan Wei Tai, dan meminta Sun Long untuk memberikan penghormatan kepadanya, dia mencoba membuat orang tua itu menghadapi Sun Long secara pribadi. Lagi pula, inilah jalan sang raja. Jika Anda tidak bisa melakukan sesuatu sendiri, mintalah orang lain melakukannya untuk Anda. Sun Long nyaris tak melirik Wei Tai dan dua pria parubaya di sebelahnya, sebelum matanya kembali terfokus pada Dong Weifeng di depannya. Dengan tatapan yang akan membunuhnya jika dia tidak menjawab dengan jujur, Sun Long mengencangkan cengkeramannya di leher raja sebelum dia berbicara dengan suara yang tidak lagi menahan amarah dan ketidaksabarannya. Dong Weifeng, di mana orang tuaku? Suara Sun Long menggelegar di seluruh aula utama istana, menyebabkan semua orang di dalamnya segera menjauh darinya. Bahkan Wei Tai, Zhu Zan dan pria parubaya lain di sebelahnya terkejut saat menyadari bahwa mereka juga dipaksa mundur. Hal ini bukan disebabkan oleh kultivasi Sun Long, tetapi oleh aura alami yang keluar dari tubuhnya. Darah perlahan menetes dari hidung Dong Weifeng, dan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia gemetar beberapa kali, tetapi dia tidak berani menjawab pertanyaan Sun Long. Sebaliknya, matanya tertuju pada lelaki tua Wei Tai di belakang Sun Long. Dong Weifeng tahu, bahwa asal dia menjawab pertanyaan Sun Long tidak akan ragu mengepalkan tangannya dan mematahkan lehernya dalam sekejap, merenggut nyawanya. Melihat arah pandang Dong Weifeng, mata Sun Long akhirnya tertuju pada lelaki tua Wei Tai yang tengah menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Wei Tai tidak tampak marah karena Sun Long belum melepaskan Dong Weifeng, seolah-olah nyawa raja tidak ada hubungannya dengan dia. Sebaliknya, Wei Tai melihat kembali ke pemuda berjubah biru yang tampak cemas ingin tahu apa yang terjadi pada orang tuanya, dan dengan nada ringan dia kemudian berbicara dengan nada yang tampaknya ramah. Anak muda, selalu baik untuk bersikap rendah hati saat berbicara dengan seniormu. Sedangkan untuk ahli tingkat surga yang bernama Sun Fang dan istrinya, meskipun mereka adalah musuhku, aku masih bisa memberimu kompensasi secara pribadi atas apa yang telah terjadi. Begitu Wei Tai selesai berbicara, putrinya, wanita muda berpakaian merah bernama Wei Yi, Dong Weifeng, Dong Lingyuan, serta ibu Dong Lingyuan, semuanya tercengang ketika mendengar kata-katanya. Wei Tai ingin berkompromi dengan Sun Long alih-alih membunuhnya. Tiran arogan yang menguasai lebih dari 6 kerajaan itu mencoba berkompromi. Namun, Zhu Zan dan pria parubaya lain yang berada di sebelah Wei Tai keduanya memasang wajah serius saat menatap Sun Long. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat pemuda di hadapan mereka itu, karena mereka tidak dapat merasakan sedikit pun aura yang keluar dari tubuhnya, karena mereka telah melihat kecepatan Sun Long ketika dia memasuki aula dan mengangkat Dong Weifeng, tatapan serius muncul dalam mata mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka harus bertarung, bahkan dengan Wei Tai dan mereka sendiri bekerja sama melawan Sun Long, itu pasti akan menjadi pertarungan yang sulit. Selain itu, ada pula seorang wanita muda yang cantik di pintu masuk aula, yang auranya pun tak terduga. Memang, keputusan Wei Tai untuk memberi kompensasi kepada Sun Long adalah pilihan terbaik. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Wei Tai tidak menunggu jawaban Sun Long, dan melambaikan tangan kanannya. 1000 batu roh tingkat rendah muncul dari cincin spasial di tangannya sebelum mendarat di lantai di depannya. Wei Tai menatap Sun Long dan dengan tatapan serius dia berkata, 1000 batu roh, ini kompensasiku untuk melupakan masa lalu.
Namun mata Sun Long bahkan tidak melihat ke arah 1000 batu roh tingkat rendah di lantai di depan lelaki tua itu. Sebaliknya, matanya menatap tajam ke arah cincin spasial berwarna coklat di tangan Wei Tai sementara sebuah ledakan tampaknya terdengar di dalam kepalanya. Si kecil hitam dan si kecil perak di dalam batu waktu dapat merasakan emosi Sun Long yang bergejolak sebelum aura kuat meletus dari tubuhnya. Aura Sun Long begitu pekat dan kuat, namun penuh dengan niat membunuh sehingga mencekik semua orang yang berada di dalam aula utama istana. Bahkan Liu Mei merasakan tekanan di dalam aula, dan dia adalah seorang ahli nujum alam roh tingkat menengah 4 yang kuat. Mata Sun Long kini berubah menjadi emas, sementara kultivasinya di tengah peringkat 4 alam roh meledak dari tubuhnya. Tangan kirinya membiarkan Dong Wei Feng terjatuh ke lantai, sebelum dia langsung menghilang di tempat. Belum sempat 1 menit pun berlalu, mata semua orang di dalam aula itu dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. Di tangan kiri Sun Long kini terdapat tangan tua dan keriput yang meneteskan darah segar, sementara cincin coklat spasial menghiasi jari manisnya. Sun Long menghancurkan tangan lamanya, sebelum auranya yang dipenuhi dengan niat membunuh membuat semua orang di dalam aula gemetar. Ini adalah cincin spasial yang telah diisi Sun Long dengan pil, kemajuan kecil, peringkat 2 tingkat atas, dengan tongtong anggurnya sendiri, dan juga beberapa batu roh tingkat rendah, sebelum dia berikan secara pribadi kepada Sun Fang saat dia pulang ke rumah. 310 realisasi. Semua orang di dalam aula mengalihkan pandangan mereka ke arah tangan kanan Wei Tai, dan menyadari bahwa tangannya dari pergelangan tangan dan bagian bawah kini hilang. Ayah! Tiba-tiba terdengar teriakan yang menggema di aula utama istana. Anehnya, teriakan itu bukan berasal dari Wei Tai, melainkan dari wanita muda berbaju merah yang duduk di samping Dong Ling Yuan, Wei Yi. Wei Tai sendiri masih menatap tangannya sendiri, dengan tatapan tidak percaya di matanya. Sepertinya rasa sakitnya belum terasa, karena butuh waktu 3 tarikan napas untuk akhirnya bereaksi dan menjerit kesakitan, sementara dia memegang erat tangan kanannya yang berdarah. Zuzan dan lelaki setengah baya lain di sebelah Wei Tai, ingin perlahan mundur dari Sun Long, dengan ketakutan yang jelas terlihat di mata mereka, tetapi aura mengerikan Sun Long sebagai seorang ahli alam roh tingkat menengah, bagaikan batu besar yang menekan hati mereka dengan kuat, memenuhi mereka dengan teror yang tak terbatas. Jeritan Wei Tai tiba-tiba terhenti, saat di bawah tatapan ketakutan semua orang, Sun Long mengangkat petarung tingkat surga itu dari lehernya dan menatap matanya yang dipenuhi ketakutan. Suara retakan terdengar di aula utama istana saat Sun Long perlahan menekan leher lelaki tua itu. Retakan. Mendengar suara retakan, wanita muda bergaun merah, Wei buru-buru mengalihkan pandangannya ke arah Zuzan dan ahli kelas surga paruh baya di sebelahnya dan berteriak dengan cemas. Paman Zuzan, Paman Zhu Heng, kalian harus membantu ayah. Zuzan dan Zhu Heng sama-sama memandang wanita muda yang berteriak ketakutan itu, sebelum menoleh untuk saling memandang. Meskipun hubungan mereka dengan Wei Tai tidak terlalu baik, mereka tahu bahwa jika lelaki tua itu mati di tangan Sun Long, kemungkinan besar mereka akan menyusul setelahnya. Namun, aura mengerikan yang keluar dari tubuh Sun Long menunjukkan dengan jelas bahwa dia jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Kedua ahli tingkat surga itu tahu, bahwa bahkan jika mereka bergandengan tangan dengan Wei Tai, kecil kemungkinan mereka akan mampu melukai pemuda di depan mereka sebelum mereka mati di tangannya. Sambil menganggukkan kepalanya, Zuzan melihat sekeliling aula utama, sebelum matanya tertuju pada jendela di sebelahnya. Tiba-tiba, baik dia maupun Zhu Heng meledak dengan aura mereka pada saat yang sama, saat mereka berbalik untuk terbang menuju jendela di dinding aula istana, dalam upaya untuk meninggalkan istana. Karena mereka tidak bisa menang, tidak ada gunanya bagi mereka mempertaruhkan nyawa mereka demi Wei Tai. Hal terbaik yang dapat mereka lakukan adalah berbalik dan melarikan diri sejauh mungkin. Akan tetapi, saat mereka mencoba melarikan diri, Sun Long hanya mengalihkan pandangannya ke arah mereka, sebelum kedua kultivator tingkat puncak 1 tingkat surga itu merasa seperti sebuah gunung yang mengerikan tiba-tiba jatuh menimpa mereka, menghempaskan mereka berdua ke lantai istana di saat yang bersamaan. Aura seorang ahli alam roh bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh para kultivator puncak peringkat 1 tingkat surga. Bahkan Sun Long pun tidak akan mampu melawan seorang kultivator alam roh ketika ia masih berada di puncak peringkat 1 tingkat surga, apalagi Zuzan dan Zhu Heng. Sun Long mendengus sebelum mata emasnya kembali terfokus pada lelaki tua di depannya. Melihat Wei Tai tidak berniat berbicara,
Sun Long hendak menghancurkan lehernya dan membunuhnya sebelum dia berbalik untuk bertanya kepada yang lain di dalam aula, ketika tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar di telinganya saat dia berkata, "Tunggu, aku tahu di mana orang tuamu." Sun Long, Liu Mei, serta semua orang di aula, termasuk Raja, Dong Weifeng, dan Wei Tai, menoleh untuk melihat wanita berbaju kuning yang tampaknya berusia awal 40-an. Itu adalah ibu Dong Lingyuan, sekaligus selir kedua Dong Weifeng, Zheng Cui. Namun sebelum Zheng Fen bisa berbicara, suara omelan Dong Lingyuan terdengar di aula, saat dia menatapnya dan berkata dengan takut. "Ibu, berhenti." Zheng Cui menggelengkan kepalanya, dan tanpa melihat putranya dia berkata, "Orang tuamu dikurung di ruang bawah tanah istana. Semua yang terjadi pada mereka adalah pilihanku. Jika kau harus membunuh seseorang, bunuhlah aku, tapi biarkan Yuaner pergi." Catatan penulis, ini nada yang manis untuk memanggil Dong Lingyuan. Sun Long memasang ekspresi dingin di wajahnya saat menatap wanita bergaun kuning yang tampaknya tidak memiliki ciri-ciri wajah khusus apapun, selain matanya yang bersemangat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia lalu melepaskan cengkeramannya pada Wei Tai dan membiarkannya jatuh ke lantai sambil terengah-engah, sebelum dia mencengkeram leher Zheng Cui. Sun Long tidak terkejut bahwa Zheng Cui adalah orang pertama yang keluar dan mengungkapkan apa yang terjadi pada orang tuanya. Lagi pula, ia yakin, entah Dong Weifeng atau orang lain pada akhirnya akan mengungkapkan kebenaran begitu nyawa mereka terancam. Sebaliknya, dia merasa lega dalam hati ketika mendengar bahwa orang tuanya ditahan di penjara bawah tanah. Ini berarti Sun Fang dan Sun An kemungkinan besar masih hidup. Dilihat dari ekspresi serius semua orang di dalam aula istana, tampaknya masalahnya tidak sesederhana itu. Melihat wanita di depannya, Sun Long menggelengkan kepalanya sebelum dia berbicara dengan suara yang sepertinya berasal dari kedalaman neraka terdalam. "Kau tidak dalam posisi untuk bernegosiasi denganku. Pimpin jalan atau mati." Zheng Cui merasa seolah-olah dia tiba-tiba terjebak dalam perangkap. Awalnya, dia ingin memeras Sun Long, dengan mengungkapkan lokasi orang tuanya sebagai ganti keselamatan putranya, tetapi baru sekarang dia tampaknya menyadari, bahwa pemuda di depannya tampaknya adalah iblis berhati dingin. Dia jelas merasa bahwa jika dia tidak memimpin jalan, kemungkinan besar Sun Long akan membunuhnya sebelum dia memaksa Dong Lingyuan untuk secara pribadi menuntunnya ke ruang bawah tanah. Kalau Sun Long ketemu orang tuanya, bukankah anaknya akan mati? Mengangguk kepalanya, Zheng Cui melirik Dong Lingyuan dengan penuh arti, sebelum dia melihat Sun Long dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita ke penjara bawah tanah bersama. Kecuali kamu mau menunggu aku membawa orang tuamu ke sini, hehe." Zheng Cui telah mempersiapkan dirinya untuk mati, tetapi ketika dia melihat tatapan dingin di mata Sun Long, dia merasakan jiwanya membeku ketakutan. Memegang wanita berpakaian kuning dari lehernya, Sun Long pertama kali menatap Liu Mei dan berkata dengan serius, "Meier, jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Kalau ada yang coba kabur, bunuh mereka tanpa ampun." Begitu mendengar kata-kata Sun Long, Liu Mei mengangguk, sebelum sebuah bola hitam muncul di antara kedua tangannya dan jatuh ke tanah. Lebih dari selusin kerangka seputih giok dengan api hijau menyala di mata mereka muncul di aula istana, di bawah tatapan mata Zheng Cui dan semua orang yang ketakutan. Kerangka bergerak. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak setiap orang, saat mereka menatap wanita muda cantik berjubah putih yang berdiri di pintu masuk aula utama. Tanpa memperhatikan reaksi siapapun, Sun Long menatap Zheng Cui sebelum dia berkata dengan nada memerintah. "Pimpin jalan." Mata Zheng Cui dipenuhi rasa takut, tetapi mengingat kekuatan Wei Tai, Zhu Zan dan Zhu Heng, dia yakin bahwa mereka akan dapat melarikan diri selama pemuda seperti iblis itu ditarik menjauh dari aula istana. Tanpa ragu-ragu lagi, wanita bergaun kuning itu memimpin jalan, saat dia dan Sun Long menuju ruang bawah tanah istana. Pada saat yang sama, di dalam batu waktu, mata si kecil hitam menyipit saat ia sekali lagi menyebarkan indera jiwanya dan menyelimuti seluruh istana. Sebelum mereka tiba di kota kekaisaran, si hitam kecil telah memberitahu Sun Long bahwa hanya ada 3 kultivator tingkat surga di dalam istana. Dan ketiganya tampaknya telah berkumpul di aula istana. Tatapan mata biru cerah Little Black berubah dingin saat dia menatap wanita di depan Sun Long yang perlahan memimpin jalan. Setelah berjalan melalui beberapa koridor yang rumit, Sun Long tiba di depan 2 penjaga yang tercengang ketika mereka melihat selir kedua raja disandera. Sebelum mereka bisa bergerak,
Sun Long melumpuhkan mereka dengan domain raja, sebelum akhirnya memasuki ruang bawah tanah istana. Selanjutnya bab 311 situasi Sun Fang dan Sun An.